Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas segala rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya. Amin. 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 Ya, eh, sebentar. Shalom Bapak Ibu semua. Pagi ini saya akan berbagi sharing tentang tema di bulan ini, forgiving offenses, ya kan? Jadi artinya adalah memberi pengampunan, gitu ya, memberi pengampunan. Oke. Saya menambahkan sedikit dari tema ini adalah is always the answer get. Jadi mengampuni adalah selalu menjadi jawaban dari menjadi selalu gerbang sebuah jawaban, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi bagi saya eh, harus dibereskan dulu. Dibereskan dengan apa? Dengan pengampunan itu, gitu. Jadi artinya kita beres dalam diri kita dan kita beres dalam setiap lingkungan kita. Oke, ya. Jadi saya menambahin sedikit, is always the answer gate. Jadi selalu menjadi pintu sebuah jawaban, gitu ya. Eh, Kalau saya berpikir bahwa jangan berharap sesuatu yang besar kalau kita belum bisa mengampuni. Artinya jangan berharap sesuatu yang besar kalau kita belum beres sama diri kita, gitu. Makanya eh, kita harus mengampuni dulu, gitu. Harus belajar daripada pengampuni. Kalau dibilang eh, susah, gampang, nggak susah, ya, susah, susah, gitu. Tapi itulah kita harus belajar. Oke, tema kita sebenarnya diambil dari Kolose 3 ayat 13, tapi saya mau lanjutin sampai 15 ya. Eh, Sebentar, kita baca sama-sama. Ini gimana ya? Oke, kita baca sama-sama. Sabarlah seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu dan kamu berbuat juga demikian. Jadi eh, ini alasan terutama kita kenapa kita harus mengampuni adalah karena Tuhan telah mengampuni kita. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak mengampuni orang, gitu ya. Jadi nggak ada alasan lah. Emang pertanyaan paling mendasar eh, basically adalah memang kita siapa? Kita lebih tinggi daripada Tuhan, gitu ya. Oke, itu harus disepakati dulu nih, ya. Dan masalah satu dan lain halnya itu urusan belakang. Tapi yang pertama adalah mengampuni, gitu. Ya, oke. Lalu ayat 14 saya bilang, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, menyempurnakan. Ayat 15-nya, hendaklah damai kasih sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah, ya. Jadi ada yang menarik dari ayat ini adalah bagi saya bukan sekolah teologi ya, saya nggak ahli teologi ya, tapi menariknya di pasal dan ayat ini adalah ada sebab akibatnya, gitu, ada sebab akibat sesuatu ketika kita mengampuni. Jadi karena nih karena dibilang bahwa sebelum kata ampunilah, jadi artinya memang harus kata sifat yang dimana kita mengampuni, gitu ya, di mana kita mengampuni, kita harus mengampuni, gitu. Jadi sebelum 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 ada kata mengampuni ada kata sabarlah. Nah, ini menarik sih, gitu. Jadi bahwa eh, ayat ini eh, menyatakan sebab akibat daripada kita melakukan pengampunan atau ampunilah. Jadi ampunilah itu kayak semacam harus bisa, gitu, harus bisa, ampunilah dia, gitu, ampunilah dia, ya. Oke, selanjutnya Bu Grace. Terima kasih. Oke, highlight wordnya tadi saya udah bilang ada sabarlah, ada ampunilah, kenakan kasih dan bersyukurlah. Oke, eh, ini urutannya sebenarnya itu ya, apa, saya bagi atur harusnya tapi saya gabungin aja, gitu. Jadi eh, pertama adalah sabarlah, gitu. Dalam KBBI sabar itu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas patah hati, tidak lekas putus asa, tidak lekas marah, artinya tuh ya. Terus menerima nasib, ya kan. Nah, terus habis itu tenang, tidak bergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak nafsu, tidak
apa namanya, menanti proses dan terkontrol. Itu kata sabar, gitu ya. Nah, ampunilah kalau di kata KBPI bilang bahwa membebaskan orang bersalah sama kita. Artinya kalau kita masih menyandra orang itu, menyandra dengan apa? Baik secara psikologi, psikis, ataupun menyandra secara apa ya, kegiatan, aktivitas seseorang, itu artinya kita belum mengampuni orang itu, gitu ya. Terus yang ketiga adalah kenakan kasih gitu. Eh, saya coba ngambil pengertian juga bahwa kenakan kasih itu artinya mengasihi, itu artinya menaruh belas kasihan gitu. Jadi kenakan kasih, jadi kita harus mengenakan belas kasihan kita sama orang-orang sekeliling kita gitu. Artinya kita harus menjadi orang yang pemurah, yang memiliki belas kasih. Itu berarti harga mati ya. Selanjutnya, sebentar nih saya naikin dulu. Selanjutnya, bersyukurlah. Bersyukurlah dalam artian berterima kasih, mengucap syukur. Artinya kita harus mengucap syukur. Nah, ini menariknya nih. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa eh, dalam perikop ini, ayat ini dari 13 sampai 15 itu mengungkapkan sebuah arti sebab akibat. Nah, tapi Kak, kita balik ke tema kita. Tema kita ini adalah mengampunilah, ampunilah gitu ya. Nah, apa yang menjadi sebab akibat dari sebuah pengampunan atau ampunilah ini gitu. Kenapa kita dibilang ampuni? Oke, selanjutnya Bu Grace, atau adminnya selanjutnya. Oke. eh, Nah, berbicara tentang memang berbicara tentang perikop ini atau ayat ini berbicara tentang manusia baru ya. Manusia baru artinya bahwa kalau kita sudah mengampuni, kita menjadi manusia baru. Itu di kebelakangin dulu. Oke. Ya, maka mengapa kita perlu mengampuni, karena mengampuni selalu menjadi sebuah pintu jawaban. Itu tema tema yang saya lanjutkan gitu. Nah, jawaban sebuah apa? Jawaban agar kita dapat menggunakan kasih ya. Nah, tadi dibilang setelah mengampuni kenakanlah kasih. Artinya untuk kita dapat mengasihi, untuk kita dapat berbagi, untuk kita dapat mengasihi sesama kita, ya kan? Kita pertama harus menggunakan apa, harus mengampuni gitu. Jadi makanya tadi saya bilang pintu menjadi pintu sebuah jawaban. Kenapa? Karena kalau tanpa mengampuni kita nggak bisa menggunakan kasih. Gitu. Eh, Mungkin ada pertanyaan berikutnya, bisa kok? Iya bisa, tapi semu. Ya, tapi semu. Kenapa saya bilang semu? Kalau kita nggak mengampuni, kita menggunakan kasih itu, kita akan selalu hitung-hitungan. Kita akan selalu kasih matematika sama orang itu. Kita akan selalu mengumbarkan apa yang telah kita kasih, ya. Atau sering kita dengar gitu kan bahwa ya tunggu aja bom waktu gitu kan. Kenapa bom waktu? Karena kita pasti mengungkit orang itu gitu kan. Nah, makanya ada ada dalam Alkitab juga kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan kita, gitu, ya kan? Artinya kalau kita udah dihantem, ya kita jangan jangan mikirin hantaman yang di sebelah kiri kita, tapi kita juga nggak boleh memikirkan hantaman yang lain juga, gitu. Jadi makanya dikasih suruh kasih lagi pipi yang lain. Makanya saya bilang bahwa mengampuni menjadi sebuah pintu jawaban. Pintu jawaban apa? Pintu jawaban agar kita dapat menggunakan kasih itu. Gitu. Jadi bagi saya boleh 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 setuju atau tidak setuju bahwa ketika kita tidak tidak mengampuni, kita akan nggak bisa menggunakan kasih. Karena apa? Karena kita selalu akan mengambil yang namanya sebabnya tadi, mengambil yang namanya sebabnya tadi. Jadi mengambil sebabnya tadi itu adalah kita nggak bisa rela, kita nggak bisa ikhlas sama apa yang kita kasih dengan kasih yang bakal. Jadi misalnya saya belum mengampuni sama si A nih, tapi saya saya eh, berusaha untuk menggunakan kasih saya, tapi lama-lama satu titik saya pasti mengungkit, dia udah saya giniin, dia udah saya giniin, dia udah saya giniin. Emang dasar nggak tahu diri gitu ya. Oke, oke. Selanjutnya, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita dapat agar kita dapat bersyukur gitu. Bersyukur itu sesuatu yang nggak mudah buat saya gitu. Karena bersyukur itu mendefinisikan bahwa apa yang kita dapat dalam setiap lingkungan kita. Jadi makanya saya bilang nggak mudah. Kenapa? Karena apa yang sering kita lihat, walaupun kita tahu bahwa ada sebuah ayat bilang
Apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah kita dengar itu Tuhan sediakan buat kita. Tetapi kenyataannya adalah kita itu pasti bersyukur dengan apa yang kita rasakan. Nah, itu tadi kan. Nah, jadi ketika kita sudah mengampuni, ketika sudah belajar untuk mengampuni gitu kan, kita pasti dapat bersyukur. Kenapa? Karena mengampuni saja kita sudah bisa, apalagi kita bersyukur. Ya, karena terkadang berbicara mengampuni bukan berbicara sesuatu yang kayak apa ya, kayak kesalahan ringan gitu kan, kesalahan ringan. Mungkin kesalahan ringan bisa kita ampuni, tapi kalau udah kesalahan besar, apakah kita masih bisa mengampuni gitu kan? Saya pernah sharing di BR1 ya, beberapa yang waktu lalu. Apa yang membuat saya sulit mengampuni? Saya jawab bahwa kalau orang sudah menyerempet integritas kita, saya menyerempet keluarga saya dan menyerempet harga diri saya, gitu ya terkadang. Nah makanya saya bilang, apakah ketika ketika misalnya tadi saya contoh diri saya ya, ketiga tiga poin ini, tiga poin apa turning pointnya saya ini ya, eh, ketika sudah diserempet, apakah masih bisa mengampuni? Begitu balik ke teman-teman, Bapak Ibu semua, ketika ada turning point, sesuatu yang susah untuk mengampuni, ya kita harus mengampuni juga, gitu. Jadi, makanya saya bilang, mengampuni mengapa kita harus mengampuni agar kita dapat bersyukur, gitu, mengucap syukur, gitu. Jadi, pertama sesuatunya itu harus kita mengampuni dulu ya. Oke, yang ketiga, agar kita dapat bersabar dalam next perilaku kita. Jadi tadi saya bilang ampunilah atau mengampuni adalah sebab akibat. Nah, kalau nomor dua itu adalah eh, akibatnya gitu. Setelah kita mengampuni, memang nggak hanya dua sih, ada beberapa. Tapi kan saya based on tema dulu ya gitu. Eh, jadi setelah kita mengampuni, baru kita menggunakan kasih, dapat menggunakan kasih, baru kita dapat bersyukur. Tetapi sebelum berikutnya adalah kenapa kita harus mengampuni agar kita dapat bersabar. Jadi mengampuni ini kan bukan kick off awal gitu, terus nggak ada kick off yang lain ya gitu, tidak ada action yang lain yang enggak ya gitu. Jadi mengampuni ini makanya Tuhan bilang berapa kali mengampuni 70 kali 7 kali 7 atau kali 7 gitu ya. Jadi mengampuni itu kenapa saya bilang agar kita dapat bersabar dalam next perilaku kita. Jadi kalau kita udah sekali mengampuni ya, ini sharing saya bahwa ketika kita sudah saling mengampuni pertama kali, terus kita sudah bisa menggunakan kasih karunia itu, kita sudah dapat bersyukur karena kita mengampuni. Next, ketika ada satu case yang dihadapkan dengan kita, baik itu susah maupun mudah, baik itu besar ataupun kecil, kita pasti bisa bersabar untuk melihat perilaku-perilaku agar kita dapat mengampuni, ya kan? Nah, memang berbicara tentang pengampuni itu juga berbicara tentang situasi sekeliling kita, berbicara tentang lingkungan kita, berbicara tentang gaya hidup kita, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, gitu ya. Banyak faktor-faktornya, tapi saya mau kasih pada pagi hari ini, saya mau sharing bahwa ini dulu yang harus kita lakukan untuk kita dapat bisa mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Nah, makanya juga saya tambahkan this is always the answer of get gitu ya. Jadi sebuah sebuah selalu menjadi sebuah pintu jawaban itu mengampuni gitu. Nah, eh, dan saya juga pasti men-encourage Bapak Ibu itu untuk pasti bisa dalam dalam mengampuni ini. Nggak ada yang nggak bisa selama kita mau gitu ya. Cepat atau lambat kita bisa. Oke, jadi kenapa kita perlu mengampuni? Karena mengampuni selalu menjadi pintu jawaban jawaban apa? Agar kita dapat menggunakan kasih, agar kita dapat bersyukur, agar kita dapat bersabar dalam next perilaku kita. Oke, selanjutnya. Oke, itu udah terakhir nih kita diskusikan ya eh, pada pagi hari ini di apa namanya di BR kita diskusikan apakah kita sudah mengampuni gitu kan? Itu sudah mengampuni, kita sharing aja gitu, kita sudah mengampuni apa atau kita highlight pengampunan yang mana gitu. Yang mana yang sulit, yang mana yang gampang gitu kan. Terus yang kedua
alasan apa yang kuat sehingga membuat kita untuk mengampuni. Jadi ada sebuah alasan ya. Ada alasan mengapa kita mengampuni gitu. Kalau kalau sesuai Alkitab tadi, kenapa kita harus mengampuni? Awal-awal saya bilang bahwa karena Tuhan mengampuni kita, jadi kita nggak punya alasan. Dan yang berikutnya, emang kita siapa lebih daripada Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi diskusikan ini, apakah kita sudah mengampuni, kedua alasan apa yang kuat sehingga kita membuat kita untuk mengampuni. Oke, itu aja. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh mengampuni. Karena satu hal yang saya percaya dan mungkin juga teman-teman percaya adalah bahwa mengampuni adalah menjadi pintu sebuah jawaban. Awal dari sebuah jawaban dan selalu menjadi sebuah jawaban. Maka daripada itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.